Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kembali kita duduk dalam ta'lim, masih penjelasan tentang udhiyah dan aqiqah. Kedua-duanya caranya sama, syaratnya sama, syarat sahnya, cuma bedanya waktu berbeda. Kalau aqiqah berkaitan dengan bayi, kelahiran. Kalau udhiyah dibatasi waktu cuma 5 hari. 4 hari. 4 hari. Itu tanggal 10, 11, 12, 13. Itu mazhab Syafi'i. Yang paling utama berkorban itu di hari ke-10 Dzulhijjah. Diundurkan sedikit tanggal 11 karena kondisi waktu atau belum punya uang. Maka panitia kurban itu harus siap menyatakan panitia kurban sampai tanggal 13. Ya, kalau ada orang datang hari ini lebaran, besok antar kambing, sembelih lagi, bagikan kepada yang belum mendapatkan bagian. Peruntukannya untuk siapa? Lil fuqara wal masakin. Lil fuqara untuk orang fakir dan orang miskin. Bukan untuk tetangga kanan kiri. Siapa fuqara? Mereka yang tidak punya pekerjaan. Nganggur bukan karena malas, belum dapat. Sebenarnya dia mau kerja apa saja, tapi tak dapat. Kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan sekunder, sandang papan pangan. Untuk makan sehari-hari aja dia harus sekali makan nasi, atau sarapan malamnya harus tahan lapar, tak cukup. Fakir, tak punya harta, tak punya pekerjaan. Bukan karena malas. Yang kedua adalah miskin, urutan kedua. Siapa miskin? Orang yang punya pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok, gaji bapak berapa? 15 juta Pak Ustaz, tapi tak cukup. Kenapa Pak cukup Pak? Memang sehari makan 500 ribu. Beli mobil lagi 1. Ya. Anak lanjutin S3. Memang S3 wajib. Kan yang wajib itu mengenal Allah. Belajarnya tak mesti harus mengeluarkan biaya. Sekarang kan lagi viral itu, ya, tidak bisa membayar uang semesta. Jamaah salat subuh ya. Tak cukup. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan pokoknya.
gaji 5 juta, anak 4, sekolah semua. Normalnya ya, satu orang anak makan satu hari kalau masak sendiri 25.000 kali 4 tambah istri tambah anak, tinggal dikalikan, belum lagi sakit dan sebagainya. Ini masuk kategori miskin. Kalau ada seseorang dia punya mobil atau motor, kalau buka aplikasinya itu satu hari itu bisa dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya satu hari, cukup. Maka dia masuk orang kaya. Ketika tidak mendapatkan kupon daging kurban, kalau sudah status seperti ini, mestinya malu. Jangan minta-minta. Keperuntukannya ya kurban itu. Yang paling bagus gimana? Ya dihantar, bukan dijemput ngantri. Kadang orang ada punya rasa malu, kadang lebih malu orang susah daripada orang berada. Kadang nitip untuk ngantri dapat daging, saking malunya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Batasnya sampai tanggal 13 sebelum terbenam matahari. Kalau udhiyah, kalau akikah sampai balik. Kalau anaknya sudah balik, maka orang tua sudah tidak punya tanggung jawab. Karena sebagian ulama menganggap akikah itu adalah wajib. Berakikah bagi kedua orang tuanya yang mau. Itu wajib. Itu anak laki-laki 1 ekor kambing untuk perempuan. 2 ekor kambing untuk perempuan 1 ekor kambing. Maka di saat-saat merawat anak ini sampai usia balik, tak dapat duit juga, tak cukup untuk membeli kambing. Ternyata setelah balik dia punya kemampuan, maka tidak, artinya bukan tanggung jawab orang tuanya. Kalau anaknya punya kemampuan, boleh akikah untuk dirinya sendiri. Ada kadang orang tua bangga akikah insan itu boleh. Intinya kan bersedekah. Akikah itu menyembelih kambing pada hari ke-7 dari kelahiran sang bayi. Kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi. Murtahinun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadaikan oleh akikahnya. Artinya memang anaknya, tapi belum ditebus kepada Allah. Tidak pemilik penuh. Prosesnya beda dengan udhiyah. Kalau korban dikasih mentahnya, lebih utama karena kita nggak tahu orang itu mau masak apa, seleranya. Tapi kalau akikah dikasih matangnya, masaknya, ada rasa manis sedikit. Kemudian tulang-tulangnya itu jangan dihancurkan, biarkan aja. Kan kalau orang ahli bidang nyeset itu udah tahu ya sela-selanya, jadi tulangnya nggak patah. Sunnahnya gitu. Tulang paha, tulang kaki. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan paling utama gimana?
dihantar juga. Akikah itu juga dihantar. Terkadang kambingnya satu yang diundang 1000 orang. Maju. Saya ditambah lalu yang lain. Ini yang paling utama dihantar. Nah, kalau dihantar itu bapaknya nggak suka kambing, anaknya mau. Tapi kalau diundang, ya memang boleh. Ya yang paling bagus lagi itu diundang, maka nanti pulangnya diberkati. Bagusnya dihantar ya, tetap dihantar, masa dihantar. Artinya kalau diundang juga boleh, tapi lebih utama orang yang berakikah itu menghantar daging akikah tadi yang sudah dimasak ke rumah-rumah. Berapa pembagian daging kurban itu? Atau daging akikah? Sama. Kalau kurbannya kurban nazar, maka yang berkurban sedikit pun tidak boleh memakan dagingnya. Haram. Jadi perlu ditanya nanti kepada jemaah yang berkurban, siapa yang kurban nazar? Kalau sekarang misalnya saya diterima di perusahaan ini, saya akan berkorban tahun depan. Tahun depan dapat duitnya, maka dia nggak boleh ngambil kupon. Nggak boleh. Kalau kurbannya sunnah, maka paling afdal itu bukan dapat 2 kilo jatahnya yang berkorban itu. Ambil 1, anggap 1 genggam untuk dimakan. Kalau di kitabnya itu lukmah, 1 suap saja. 1 suap, berarti kayak 1 suap nasi itu, makan daging. Anggap 1 porsi sate. Besar. Kalau dibagi 3 boleh nggak? Boleh. Atau 2/3, atau setengah-setengah. Setengahnya dimasak sendiri untuk keluarganya di rumah, setengahnya dibagikan. Sah. Artinya kurbannya sah, dapat pahala kurban, tapi pahala sedekahnya beda. Dia separuh pahala sedekahnya. Kurbannya sah, berkurbannya sah, terus karena separuh cuma 1 ekor kambing misalnya, separuh cuma dibagikan, separuhnya dimasak di rumah, sah. Tapi pahala berbaginya itu cuma dapat setengah, karena setengahnya dimakan di rumah. Yang paling utama dibagikan semua kecuali 1 suap. Itu kalau bukan nazar. Kalau nazar tak boleh makan, haram. Kalau pingin ya minta ke kawan. Kemudian ada orang ngomong, kalau dia belum punya anak, pinginnya punya anak, coba saya coba kayak Nabi Ibrahim. Ngomong dia sendirian, kalau nanti saya punya anak, dikaruniai anak oleh Allah,
sudah 10 tahun ini nggak punya anak. Akan saya sembelih anakku untuk dikorbankan di jalan Allah. Ternyata habis itu hamil istri. Lahir jangan disembelih. Kata ulama, dia wajib mengganti dengan seekor kambing dan tidak boleh makan. Haram juga. Jatuhnya nanti. Termasuk wajib. Atau ada orang punya kambing 10. Kawannya datang. Kambingnya masih banyak sih. Banyak. Beli 1. Ya. Tapi yang nomor 4 itu di kandang itu sudah saya niatkan korban. Ini perbedaan kata Allah. Atau dia bawa seekor kambing, ketemu orang di jalan. Pak Nawin kemana? Kok bawa kambing? Ini kambing saya ini untuk korban tauhid. Itu jatuhnya wajib. Karena dia sudah menentukan. Kemudian bagaimana kalau orang meninggal? Kalau orangnya itu sudah meninggal, hukum aslinya tidak disunahkan berkorban. Itu ahli warisnya. Kecuali ketika masih hidup, dia sudah berpesan. Masih hidup, masih sehat, sudah ikut tabungan di RT ini. Bayar dia tiap bulan. Maka ditunaikan oleh keluarganya. Lanjutkan. Dapat kesunahannya. Ada sebagian orang mengatakan tetap dapat walaupun sudah anwar. Kenapa? Karena intinya adalah bersedekah. Ya, tinggal pilih yang mana. Dicabut pula nanti tak jadi. Maka hukum pendapat ulama yang lain juga sampai. Karena di situ tertera ada almarhum. Artinya apa? Ketika sudah meninggal, jangan diatasnamakan dia lagi. Cari yang lain. Kakeknya lainnya masih hidup. Terus ada orang bilang 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Iya. Kalau dia sebagai kepala keluarga mempunyai kemampuan di situ, hanya seekor kambing, yang lainnya itu sudah gugur kewajiban. Atau kalau sunnahnya namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu satu keluarga, dalam satu keluarga itu sudah ada yang berkorban, maka yang lain sudah dapat kesunahannya. Kalau tahun depan kau dapat kemampuan lagi, kurban lagi. Tahun depan dapat lagi, kurban lagi. Tidak mesti 1 ekor 1 orang. Bisa, yang artinya yang lain itu sudah dapat pahalanya dalam 1 keluarga. Misalnya tahun ini di atas namakan Ahmad, anak paling besar. Tahun depan Mahmud, tahun depan lagi Hamid. Sama-sama. Duitnya tetap duit bapaknya, sama aja. Boleh berkongsi 1 ekor unta, 1 ekor kambing untuk 7 orang.
Ya kalau dia 7 kepala keluarga, ya 7 kepala keluarga. Masing-masing dari keluarga itu sudah dapat pahalanya satu keluarga. Yang paling bagus 1 ekor sapi untuk satu keluarga. Itu paling bagus. Ustaz, saya berkeluarga cuma berdua tapi ingin sapi. Enggak masalah. Ulama cuma bilang cukup 1 ekor kambing untuk 1 ekor sapi untuk 7 orang. Artinya apa? Rasulullah tidak memberatkan. Jadi itu sahabat-sahabat tetean, ya, sumbangan beli unta berkorban. Rasulullah membenarkan. Boleh.